Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Indonesia geger ya. KPK panggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk menjadi saksi Harun Masiku yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi hari ini udah jadi masuk orang DPO, daftar pencarian orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tadi dipanggil Polda ya Metro Jaya, Polda Jakarta untuk diperiksa. Hasto merasa tertekan gitu ya. Kenapa? Barangkali Hasto pikirannya tuh langsung ke istana, ke Jokowi gitu. Akhirnya ini yang kemudian membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya ini untuk kepentingan politik dinasti Jokowi atau adalah murni karena Hasto ini terlibat ya dalam operasi menghilangnya si Harun Masiku gitu ya. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah. Oke, sebelum kita ngecek hasil survei terbaru Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta yang nantinya akan ada kemungkinan bakalan bersaing ketat dengan anaknya Jokowi ya, Kaisang Pangarep, kemudian Ridwan Kamil, tetapi mudah-mudahan masyarakat Jakarta tetap dalam posisi sadar diri gitu, bahwa prestasi yang sejauh ini masih bisa dirasakan oleh Mas Anies Baswedan, masyarakat Jakarta gitu kan, hasil karya Mas Anies Baswedan ini bisa menjadi titik fokus warga Jakarta untuk kembali memenangkan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Nah, oke, kita balik ke KPK, pemanggilan Sekjen ya, kasus Harun Masiku ya, barangkali teman-teman belum ada yang lupa mungkin ya, kita ingetin. Sinyalnya muter-muter biasa di pinggir pantai. Leng dim dia. Oke, sobat, kemudian kita lihat kilas balik kasus Harun Masiku yang berbuntut Hasto ya, Sekjen PDI Perjuangan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ini asik ini. Ini seminggu ke depan akan sangat rame karena PDI ini tentu dianggap partai yang sudah berseberangan dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, KPK ini memanggil Sekjen Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ya yang melibatkan Harun Masiku. Dipanggil pada hari Senin pekan depan tanggal 10 Juni 2024. Yang bersangkutan Hasto ya, Sekjen PDI ini dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Dipanggil sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat sewot, Hasto ini dijadwalkan akan hadir tepat waktu ya, karena menghormati Ibu Megawati yang katanya adalah salah satu pelopor, satu-satunya pelopor terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ya, di zaman beliau jadi presiden. Nah, kemudian merespon panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto memastikan ini akan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Hasto menyebut bahwa sebagai sekjen partai yang menurut hukum dan taat pada supremasi hukum, juga sebagai warga negara yang baik ya, yang bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Hasto menanggapi ya secara serius panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kualat katanya kalau Hasto nggak hadir
ya nggak datang ke KPK, kualat. Apalagi KPK itu didirikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang aktif saat ini. Oke, sobat sewot dimanapun berada, kita refleksi ya ke belakang. Apa sih sebenarnya kasus Harun Masiku yang hingga saat ini masih tetap menjadi salah satu buron KPK ya. Oke, kita lihat datanya berdasarkan catatan Tempo. Harun Masiku ini tersangka kasus suap terhadap KPU ya, Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022, yakni Wahyu Setiawan. Dugaan suap dimaksud agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal pada bulan Maret tahun 2019. Ya kan, ada PAW gitu kan istilahnya. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka, Harun Masiku dikabarkan menghilang entah kemana sampai hari ini. KPK kemudian menyatakan Harun buron sejak tahun 2020 hingga 2024. Lumayan, 2020, 21, 22, 23, 24. 5 tahun KPK nggak menemukan keberadaan Harun Masiku Sakti. Ya, meskipun ada dugaan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri ya. Polri dan Imigrasi menyatakan bahwa Harun Masiku nggak di luar negeri, tapi ada di dalam negeri, ya gitu. Nah, KPK sudah pernah menanyakan keberadaan Harun Masiku kepada Wahyu saat diperiksa sebagai saksi pada tanggal 29 September tahun 2023. KPK juga meminta konfirmasi kembali kepada Wahyu ya perihal pemberian suap yang dilakukan oleh Harun Masiku, termasuk dikonfirmasi kembali pemberian suap pada saksi. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, jadi banyak sekali dugaan-dugaan yang nantinya akan bergulir jadi bias satu pokok permasalahan Harun Masiku ini, termasuk barangkali nanti kalau pemberitaan soal Harun Masiku ini bisa mencuat viral dan mengisi ruang-ruang internet ya, ruang-ruang publik, informasi publik gitu kan, maka kemudian persoalan bangsa terkait pemotongan gaji ya, gaji masyarakat Indonesia di atas UMR gitu-gitu, yang akan digunakan untuk tapera ini akan hilang ya, dalam seminggu ke depan bisa hilang. Padahal tapera ini masih panas dan hangat dibicarakan, diomongin oleh teman-teman semuanya. Tetapi sekali lagi bahwa selalu ada saja pengalihan isu yang bisa dilakukan oleh penguasa. Rezim Jokowi ini cerdik. Jadi rezim Jokowi itu cerdik. Bahkan sekelas Rocky Gerung ya. Rocky Gerung tuh kayak usahanya berakhir agak sia-sia gitu. Kenapa? Lawannya tuh Jokowi. Jokowi yang nggak banyak ngomong, tetapi rupanya banyak tangan dan banyak kaki ya di belakang Jokowi. Nah, kita akan lihat ke depan apakah kasus Harun pemanggilan Hasto Kristianto ini akan menutupi pemberitaan soal tapera, tabungan perumahan rakyat yang hari ini sedang mengganggu kita semuanya. Tetapi juga apakah ada kemungkinan kasus Vina Cirebon juga akan tenggelam oleh pemberitaan Harun Masiku yang melibatkan sampai pemanggilan Hasto Kristianto, sekjen partai penguasa selama 10 tahun lamanya. Nah, ya mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja. Tetapi sekali lagi semoga ini tidak berdampak pada pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung serentak di Indonesia, khususnya pilkada Jakarta yang hari ini sedang digodok ya. Partai Keadilan Sejahtera, kemudian PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini juga sudah
melakukan bisik-bisik politik silaturahim tingkat Dewan Pengurus Wilayah ya. Ini untuk kembali mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Nantinya kita akan sama-sama mengetahui sejauh mana perkembangan terbaru terkait hasil survei yang barangkali sudah dilakukan hari ini, sedang berlangsung ya. Survei-survei di lapangan, survei oleh lembaga-lembaga survei ternama ya, kemudian juga yang kredibel. Ini juga akan segera merilis hasil survei mereka terkait Pilkada Jakarta yang akan segera berlangsung, dan juga pilkada-pilkada di daerah lain. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, sambil minumlah biar enggak ini kita nggak pakai bantuan alat bantu suara ya. Jadi kalau suaranya terganggu angin, ini karena kita berada di pinggir pantai, Sobat Sewot ya, sedang menikmati indahnya alam Indonesia yang semoga saja nanti tidak terjual, tidak tergadaikan oleh rezim gitu ya. Paling Minumlah. apa syuting menggulik ya, apa Nah, jambal nggak usah. Inilah orang nggak basi gula paling tak asing yang marah. Sobat Sewot, ini suasana udah agak sore ya, tetapi kita mudah-mudahan tetap semangat dalam memperjuangkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Berangkat dari Jakarta, kalau misalnya hitung-hitungannya gampang sih, kalau Mas Anies tuh menang lagi di Jakarta, maka program-program kemarin yang barangkali belum maksimal atau perlu perbaikan ya, ini akan pasti dong. Mas Anies kan terbukti sebenarnya kerjaannya beres semua, cuman media-media pemberitaan tuh nggak adil ya, menempatkan Mas Anies ya, memberitakan Mas Anies Rashid Baswedan ya, dijelek-jelekin mulu tiap hari. Ada aja kebijakan-kebijakan beliau yang pro rakyat yang kemudian dianggap omon-omon gitu. Nah, ini masyarakat nggak boleh salah persepsi, jangan kemakan oleh pemberitaan yang nggak bener ya, dolim gitu. Nah, bahkan kemarin kita udah sempat beberapa kali melakukan polling ya, masyarakat ternyata masih tetap lebih memilih Mas Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto. Ini satu hal yang unik dan aneh. Kalau kemudian ada dugaan KPU curang segala macam, wah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi masyarakat, aku yakin lebih paham soal itu gitu. Nah, Sobat Sewot, Harun Masiku sekali lagi ini semoga segera bisa ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan agar tidak menutupi kasus-kasus besar seperti korupsi timah yang sempat rame ya, beberapa pekan terakhir ini rame banget. Tetapi hari ini kembali kalah, di downgrade oleh pemberitaan Vina Cirebon, kemudian disusul oleh pemberitaan Tapera. Kemudian hari ini juga sedang di downgrade oleh pemberitaan atau isu tandingan berupa Hasto Kristianto yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Harun Masiku, rekannya di PDI Perjuangan. Oke. Ini akan rame bener gitu, karena tentu Ibu Megawati akan turun tangan terkait pemanggilan, karena khawatir kan, siapa yang nggak khawatir ini Harun Masiku ini kayak jadi wabah ya, jadi virus corona yang kemudian merembet ke Hasto, merembet ke sana sini. Hasto ini dikhawatirkan juga nanti bakalan keceplosan ya kan,
keceplosan sehingga nanti rahasia-rahasia yang terdalam dari PDI Perjuangan beserta kader-kadernya ini bisa terungkap ke publik dan ini tapi masyarakat rakyat Indonesia yang kemarin bilang kita akan tenggelamkan PDI di Pilpres 2024 ini ternyata terbukti Sobat Sewot. Kejadian ya kan. Jadi masyarakat kalau udah ngomong begitu kayak Nasdem lah. Nasdem ini waktu Nasdem kemudian memilih untuk mendekat ke Prabowo Subianto kemarin setelah Prabowo dinyatakan menang oleh KPU, kemudian dinyatakan menang oleh MK gitu kan. Maka Nasdem ini dituding partai yang akhirnya keluar dari barisan perubahan. Itu penilaian masyarakat, dan masyarakat sepertinya ada sebagian 1-2 lah, 3-5 orang, beberapa orang yang kemudian ingin menjadikan Nasdem seperti PDI Perjuangan. Nah ini bisa kejadian kalau kemudian Nasdem tidak kembali pada jalur perubahan ya, pejuang perubahan, tidak lagi merangkul teman-teman di pejuang perubahan. Nah tenggelam bener kayak PDI gitu. Kalau udah rakyat bilang kita akan tenggelamkan PDI 2024, tenggelam. Kalau 2029 kemudian nanti masyarakat mengatakan kita akan tenggelamkan Nasdem, wassalam. Boleh Pak. Ini timnas pakai. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita jumpa besok. Kita akan korek lebih dalam sejauh mana Hasto Kristianto ini akan diperiksa, dikuliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kemudian apa dampaknya terhadap pencalonan Mas Anies Baswedan. Karena ada bisik-bisik tetangga, PDI ini ada keinginan untuk kemudian mengusung Mas Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PKS, kemudian barangkali PKB ya. PKB juga kayaknya udah mulai terfokus ke Mas Anies Rashid Baswedan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.